Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, balik lagi di channel gua. Dan kali ini gua bakal ngebahas 5 motor listrik terbaik saat ini yang ada di Indonesia. Oke guys, teknologi listrik untuk kendaraan ya memang sedang digencarkan di seluruh dunia ya termasuk di Indonesia juga. Setelah mobil listrik, sekarang ramai motor listrik yang keberadaannya mulai banyak ditemukan di jalan raya. Motor listrik di Indonesia difokuskan menjadi alat transportasi masa depan ya, karena tidak adanya penggunaan bahan bakar yang menyebabkan polusi udara. Ya istilahnya kita pindah ke Go Green. Sederet insentif dan fasilitas yang diberikan pemerintah agar konsumen tuh tertarik ya membeli sebuah motor listrik. Jadi beberapanya diantaranya itu untuk yang berdomisili di Jakarta itu bakalan mendapatkan pembebasan pajak dan biaya balik nama. Dan ada juga kebijakan baru terkait batasan minimal uang muka yang sebelumnya 5-10% menjadi 0%. Nah, jadi ada dari pemerintah tuh ada kebijakan gitu bahwa biaya untuk apa itu DP ya, uang muka lah, itu yang sebelumnya 5-10% sekarang menjadi 0%. Itulah cara pemerintah untuk masyarakatnya bisa beralih ke motor listrik ataupun mobil listrik. Nah, di sini saya mau ngerekomendasiin 5 motor listrik yang bisa jadi pilihan buat kalian. Oke guys, jadi langsung aja. Yang pertama itu motor dari Gesit. Motor ini menawarkan mode berkendara eco urban ya disebutnya. Jadi sektor meter clusternya sudah full digital dengan sistem pencahayaan LED tentunya. Dibekali baterai 72 volt. Motor ini diklaim dapat menempuh jarak 100 km dalam sekali pengecasan penuh. Gila, ini 100 kilo untuk satu kali ngecas itu udah mantep sih menurut gua. Nah, untuk pengecasannya dari 0% sampai 100% itu membutuhkan waktu 3-4 jam doang. Nah, ini sih udah kayak ngecas handphone guys. Ini worth it banget. Sementara itu, untuk jantung pacunya, si Gesit ini dibekali motor listrik dengan tenaga maksimalnya 6,7 dk dan maksimal kecepatannya 70 km per jam. Ya, walaupun 70 tapi ini oke lah, cukup lah 70 ya untuk perkotaan. Nah, update harganya, si motor ini dibanderol dengan harga 27,5 juta rupiah. Itu OTR ya, Jakarta. Yang kedua ada PRQ1. Jika Anda mencari motor listrik dengan harga terjangkau, PRQ1 adalah jawabannya. Motor listrik ini dibanderol seharga motor konvensional sekitaran di angka 16-18 jutaan aja. Ini murah sih guys, ini murah sih. Motor ini memiliki kecepatan maksimalnya itu 60 km per jam. Ini lebih rendah ya daripada Gesit. Dan jarak tempuhnya itu mencapai 70 km doang. Motor listrik PR ini merupakan buatan dalam negeri loh. Cuman sayang, saya tuh nggak dapat info lagi ya mengenai berapa jam pengecasan untuk si baterainya ini. Mungkin bisa lihat channel yang ngebahas tentang PRQ1 ini.
Yang ketiga, ini ada United T1800. Nah, rekomendasi yang ketiga adalah motor listrik dengan namanya itu agak sulit ya ini. United T1800 yang memiliki harga jualnya itu sekarang OTR-nya tuh Jakarta 27 juta. Ini agak sedikit lumayan ya. Desainnya menyasar konsumen yang gemar menggunakan skutik maxi. Ini pasti nyaman. Untuk penggeraknya, United T1800 ini dibekali dengan daya 1800 watt yang diklaim memiliki kecepatan puncaknya itu hingga 70 km per jam. Sementara untuk baterainya, motor ini menggunakan lithium ion berkapasitas 60 volt. Untuk pengecasan fullnya cuman memerlukan waktu 4 jam saja dan mampu berjalan hingga 60 km dengan rata-rata kecepatan 50-60 km per jam doang gitu. Jadi daya tempuhnya itu cuma 60 km doang. Tapi ini mahal ya, tapi ini masih kalah sama gesit padahal. Tapi harganya mahal ya. Oke lah, lanjut. Nah, yang keempat ada New Gopa. Motor listrik ini mampu berlari hingga kecepatan 60 km per jam dengan tenaga maksimumnya itu 2000 watt ya. Seperti motor listrik lainnya, sejak awal akselerasi terasa halus sehingga membuat pengendara merasa lebih nyaman dengan motor ini. Dengan bekal baterai lithium 60 volt, motor listrik ini mampu menempuh jarak hingga 70 km guys. Sementara untuk pengisian dayanya sampai penuh itu membutuhkan waktu 6,5 jam. Ini agak lama ya. Motor listrik ini juga dibekali dengan teknologi Energy Recovery System atau EBS, memastikan baterai dapat terisi kembali oleh daya listrik ketika rem aktif. Nah, gimana nih maksudnya nih? Baterai dapat terisi kembali oleh daya listrik ketika rem aktif, sehingga dapat memperpanjang jarak tempuh. Nah, ini nih jadi bingung gua, gimana cara kerjanya gitu, terlalu canggih deh. Jadi gua belum sampai ke sana ilmu gua gitu. Nah, motor listrik ini fiturnya yang cukup canggih ya menurut gua, itu cuman dibanderol di angka 23,8 juta aja guys. On the road loh, Jakarta loh, OTR Jakarta ini. Dan ada garansi juga, jadi dengan masa garansinya itu 2 tahun. Dan untuk siklus baterainya selama 5 tahun. Wih, ini mantap nih. 23 juta doang guys. Oke guys, yang terakhir motor listrik yang bisa kalian beli di Indonesia ya. Oke, yang terakhir ini ada dari Polytron guys, Polytron Epo. Bagi sebagian orang, nama Polytron mungkin sudah tidak asing lagi ya. Mereka ini sudah ada sejak tahun 1975 sebagai salah satu produsen barang-barang elektronik. Nah, mulai dari TV sampai kulkas lah pokoknya. Dan kini merek Polytron pun memperluas bisnisnya ke industri kendaraan elektrik dengan memperkenalkan beberapa model motor listrik. Ini sih cukup bikin gua kaget ya. Polytron bikin motor listrik juga ternyata. Nah, si motor listrik Polytron ini dilengkapi dengan baterai lithium NMC 60 volt 29 Ah ya. Baterai tersebut memiliki durasi pengecasan sekitar 4-5 jam guys, 4-5 jam untuk mengisi daya dari 0 sampai 100. Ini sedang lah. Dengan satu baterai yang terisi penuh, motor ini diklaim dapat digunakan untuk menempuh jarak hingga 100 kilo. Ah, ini nih 100 kilo ini kayak mirip gesit ya gitu. Dari cuman pengecasan 4-5 jam ini bisa menempuh jarak hingga 100 kilo gitu. Ini luar biasa guys. Nah, si Polytron Epo ini sebenarnya dapat menggendong 2 baterai sekaligus yang diposisikan di bawah joknya. Nah, jadi si Polytron itu udah ada kayak apa ya, di bagasi itu udah ada 2 tempat untuk si baterai gitu ya. Ada baterai cadangannya lah gitu lah. Baterai yang digunakan adalah model swappable alias dapat ditukar. Jadi ini kayak yang sekarang lagi gencer-gencer ya. Jadi pengecasan yang di swap gitu. Jadi kalau kita misalkan ada tempat pengecasan untuk motor listrik, misalkan ada di Alfamart, Indomaret, itu kita bisa tinggal tuker aja.
Nah, si motor Polytron ini jika baterainya digabungin, klaimnya itu dapat digunakan melaju hingga 200 kilo guys. Bayangin nih, dengan 2 baterai itu bisa mencapai jarak 200 kilo. Nah, untuk harganya si motor ini dibanderol di angka 28 juta. Ini OTR Jakarta ya. Oke guys, jadi gimana dari kelima motor listrik ini, mungkin ada yang kalian minati? Oke lah guys, jadi segitu aja dulu videonya untuk hari ini, dan thank you for watching dan see you di next video. Bye bye. Jangan lupa di subrek.